Halo healthy people, jumpa lagi dengan saya Dr. Sondang. Kali ini kita topiknya tentang HIV. Apa itu HIV? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah sejenis virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel-sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka daya tahan tubuh akan makin lemah sehingga rentan diserang oleh berbagai macam penyakit. HIV yang tidak ditangani segera akan berkembang menjadi kondisi serius, itu yang disebut dengan AIDS, itu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi itu sudah hilang sepenuhnya. Dan kita harus tahu pelajaran-pelajaran atau hal-hal tentang HIV. Nah, penularannya terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, ASI. Perlu diketahui HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau hanya sentuhan fisik. HIV ini adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Itulah HIV-nya ya. Nah, latar belakangnya, jumlah ODA atau orang dengan HIV/AIDS semakin meningkat dari tahun ke tahun. Universal Access Target 2015 sudah diambang pintu. Akses informasi, prevensi, pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada semua ODA. ART untuk semua ODA yang membutuhkan. Perlu meningkatkan jumlah orang yang mengetahui status HIV-nya. Jadi 0,14 sampai 0,2% orang umur 15 sampai 49 terinfeksi HIV. Estimasi ODA atau orang dengan HIV/AIDS di Indonesia sekitar 186.257 di tahun 2009. 49% ODA terinfeksi TB. TB merupakan penyebab kematian ODA. Nah, ini adalah epidemi dari HIV/AIDS. Nah, jadi HIV prevalence-nya, terus ini adalah epideminya ya. Nah, jadi jumlah penduduk Indonesia kita perkirakan 240 juta. 3,1 juta pria yang suka membeli seks, yang suka jajan. Nah, itu. Terus 1,6 juta menikah dengan pria risiko tinggi. Nah, akan menularkan pada anak-anak. Jadi kebanyakan memang pria yang terkena HIV/AIDS. Selanjutnya ini adalah jumlah kasus AIDS di Indonesia yang dilaporkan pada 10 tahun terakhir. Nih, cukup tinggi. Nah, faktor risiko kejadian TB. Nah, jadi HIV dan TB itu punya faktor risiko yang sama. Terus cara penularannya, biasanya HIV menular melalui hubungan seks yang berisiko. Misalnya yang suka jajan pada PSK atau apa. Nah, itu penularan HIV. Terus penggunaan jarum suntik yang tidak steril yang secara bergantian, misalnya pada narkoba. Nah, cara penularan HIV, kontak darah atau luka atau menerima transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV atau dari ibu yang menderita atau yang terinfeksi HIV pada bayinya. Ada 3 cara, dengan transplasenta saat bayi berada di kandungannya, atau pada saat proses persalinan, atau pada saat proses menyusui. Dan ini adalah periode infeksi HIV, window period 36 bulan pertama tuh, terus HIV 3-10 tahun, dan yang terakhir dia AIDS. Nah, selanjutnya
HIV itu tidak menular lewat gigitan nyamuk, bersalaman atau bersentuhan, pelukan, ciuman, menggunakan peralatan makan minum, tinggal serumah, atau menggunakan jamban yang sama. Nah, kita menduga infeksi HIV. Kapankah Anda harus menduga seseorang itu untuk dilakukan tes HIV di mana? Di daerah dengan prevalensi yang tinggi. Misalnya kecurigaan-kecurigaan di kompleks PSK misalnya, siapa kelompok orang dengan risiko tinggi yang suka jajan sembarangan ya, atau yang suka membeli seks. Terus bagaimana keluhan tanda gejala yang menimbulkan dugaan HIV? Nah, biasanya itu gejala-gejalanya itu demam lama, mencret, lemes gitu ya, atau gejala-gejala lainnya. Terus daerah dengan prevalensi tinggi, Sub-Sahara Afrika, Indonesia, beberapa daerah tertentu di Papua, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kepri, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kapan menduga HIV? Kelompok orang dengan risiko tinggi, pengguna narkoba, pekerja seks komersial atau PSK, biseksual, homoseksual atau napi, narapidana. Gambaran klinisnya gimana suspek HIV? Gambaran klinisnya riwayatnya ada STD, sexual transmitted infection, jadi penyakit kelamin ya, herpes zoster, shingles, pneumonia baru atau kambuh, infeksi bakteri yang berat. Gejalanya biasanya turun berat badan lebih dari 10 kilo atau lebih dari 20% dari berat badan sebelumnya. Diare lebih dari sebulan, nyeri menelan atau odinovalgia atau perasaan terbakar di kaki atau neuropati. Nah, ini gambaran klinisnya, tandanya ada bekas herpes zoster, skin rash yang gatal, lesi kulit atau membran mukosa yang berwarna gelap atau kemerahan, Kaposi sarkoma atau limfadenopati generalisata. Nah, tanda-tandanya juga ada oral candidiasis, jadi mulutnya banyak sariawan, oral hairy leukoplaque, necrotizing gingivitis ya, gusinya, terus aphthous ulcer, severe or recurrence, jadi lambungnya, angular cheilitis, dan persistent painful genital ulceration, dia penyakit kelamin ya. Nah, stagingnya, stage atau stadium sistem pada HIV, ada stage-stage-nya. Jadi staging system for HIV infection. Jadi kalau stadium 1 itu tidak ada gejala, asimptomatik, tanpa gejala. Stadium 2 dia itu berat badannya turun. Minor mucolutant manifestation. Recurrent infeksi ISK, jadi recurrent infeksi. Terus adanya herpes zoster lebih dari atau kurang dari 5 tahun. Pada stadium 3, berat badan lebih dari 10% turun, diare lebih dari sebulan, prolonged fever lebih dari sebulan, pulmonary TB, oral candidiasis atau sariawan, oral hairy leukoplaque. Nah, yang stadium akhir yaitu dia wasting syndrome. Terus brain toxoplasma, diare lebih dari sebulan, cryptococcus of extrapulmonary, herpes simplex infection, progressive multifocal ulkocephalopati, mikosis, candidiasis tadi, atypical mycobacteriosis, limfoma, dan Kaposi sarkoma. Nah, resiko menularkan HIV, resiko tinggi yaitu dari darah, serum, sputum, dari semen, dan sekret vagina. Resiko rendah dari saliva, urin, keringat, feses, air mata, muntah, mukosa serviks. Itulah gambaran tentang cara penularan dan gejala-gejala dari HIV. Nah, yang utama itu biasanya dia menular melalui hampir 80% melalui hubungan seksual. Jadi yang suka jajan atau yang suka seks bebas agar melakukan pemeriksaan segera, dilakukan tes darah untuk memastikan tes HIV positif atau tidak. Semoga selalu sehat, jaga kesehatan. Salam sehat.